Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di kawasan Tirto Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tepat di belakang kita sekarang ini terdapat Candi Kedulan. Jadi Candi Kedulan ini luar biasa, teman-teman. Ada satu candi utama dan 3 candi pewara atau candi pendamping. Dan Candi Kedulan ini dulunya tertutup material gunung Merapi yang sangat dalam. Ini dapat dibuktikan dengan di sekelilingnya itu masih terdapat semacam kayak tumpukan-tumpukan material Merapi. Dan candi ini ditemukan oleh penambang pasir. Konon cerita dari juru peliharanya seperti itu. Jadi tiga candi pewara di Candi Kedulan ini, yang pertama itu ada berisi Linggayoni. Jadi Linggayoni ini melambangkan kesuburan, keperkasaan, dan kemakmuran di wilayah sekitar sini. Dan uniknya, Linggayoni ini selalu menghadap ke utara. Mengapa demikian? Karena Linggayoni ini melambangkan semacam kayak Dewi Parwati. Dewi Parwati itu pendamping Dewa Siwa. Sedangkan di tengah terdapat semacam kayak arca sapi, yaitu arca Nandi. Ini juga sangat besar, luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang arca tersebut. Sedangkan di Candi Pewara ketiga ini berisi semacam kayak sumuran. Jadi semacam kayak sumuran, jadi bentuknya los ke dalam gitu. Ini biasanya digunakan untuk upacara api persembahan. Jadi yang biasanya menggunakan api semacam kayak untuk persembahan, untuk berdoa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik teman-teman, sekarang kita berada di depan arca Nandi atau semacam kayak patung sapi, diapit oleh 2 lapik ya. Jadi ada 2 lapik di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan itu terdapat motif kobra, jadi yang melambangkan dewa Wisnu. Sedangkan di sebelah kiri ini belakang saya terdapat semacam kayak lapik Padma, itu melambangkan dewa Brahma. Dan yang paling fenomenal adalah arca Nandi atau semacam kayak patung sapi. Jadi Nandi ini sebagai wahana atau kendaraan dewa Siwa. Jadi hampir rata-rata terdapat banyak patung sapi di candi-candi yang beragama Hindu. Jadi asal Nandi ini dari mana? Kenapa harus ada Nandi? Jadi dari beberapa kisah Mahabharata dan kitab-kitab babat Jawa, saya pernah membaca itu. Dulu ada Brahmana itu bernama Silada. Jadi seorang Brahmana yang taat beribadah. Di usianya yang sudah senja ini, Silada ini tidak punya keturunan. Dia tidak punya anak, dia merasa sedih, akhirnya melakukan pertapaan di tengah hutan, meminta kepada Dewa Indra. Yang Dewa Indra ini dewa yang biasanya mengendarai semacam kayak gajah. Beliau meminta kepada Dewa Indra agar diberi anak yang panjang umur, bahkan tidak bisa meninggal. Dewa Indra ini turun menemui si Silada dan dia tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Akhirnya Dewa Indra menyarankan kepada Silada untuk meminta kepada Dewa Siwa.
Akhirnya si Silada ini, si Brahmana ini tadi meminta kepada Dewa Siwa. Setelah cukup lama melakukan pertapaan, Dewa Siwa turun dan memberi anak kepada si Silada ini tadi. Diambillah seorang anak itu dari api persembahan tadi. Makanya tidak heran ketika di samping ada tempat semacam kayak sumuran yang biasanya digunakan untuk upacara api. Cukup unik. Anak dibawa pulang dan diberi nama Nandi. Singkat cerita, ketika umur Nandi itu kurang lebih sekitar 7 tahun, si Nandi ini sudah menguasai segala macam buku tentang agama Hindu. Seperti apa agama Hindu, kitab-kitabnya seperti apa, sudah dikuasai dalam kurun waktu 7 tahun. Ini luar biasa. Dewa Siwa menyuruh 2 orang Brahmana yang lain untuk datang kepada Silada. Jadi 2 Brahmana ini kalau tidak salah ingat, waktu itu saya baca itu bernama Mitra dan Baruna kalau tidak salah. Sekali lagi maaf kalau saya salah. Datang ke tempat Silada, Silada menyambut dengan baik. Ngobrol cukup lama, dipanggillah Nandi untuk menemani. Setelah sekian waktu, kedua Brahmana ini undur diri untuk pulang. Ketika mau pulang, dia berpesan kepada Nandi, selalu taat kepada guru dan orang tuamu. Itu yang pesan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dia bercakap-cakap dengan kedua Brahmana tadi, bercakap-cakap dengan Silada. Dikatakan bahwa umur Nandi hanya 8 tahun. Ini cukup mengagetkan. Padahal Silada ini meminta kepada Dewa Siwa waktu itu agar anaknya tidak bisa meninggal. Seketika itu Nandi disuruh bertapa kepada Dewa Siwa, meminta untuk panjang umur. Dewa Siwa turun, kemudian tanya kepada Nandi, apa permintaanmu? Nandi seketika berubah pikiran. Dia ingin menjadi bagian terpenting dari Dewa Siwa. Seketika itu juga Dewa Siwa mengabulkan permintaan Nandi, dan Nandi berubah menjadi kepalanya jadi seekor banteng. Ada banyak versi yang mengatakan seketika badannya berubah menjadi lembu. Dan mengapa harus ada arca Nandi ini? Karena apa yang didengar oleh Nandi, apa yang dirasakan oleh Nandi akan sama dirasakan oleh Dewa Siwa. Itu sedikit cerita dari arca Nandi ini. Kita nanti akan mencoba untuk masuk ke dalam. Kita sudah tepat di depan pintu masuk dan kita sudah ditemui 2 arca. Ada arca Mahakala yang membawa gada itu tadi sebagai bentuk murkanya Siwa, dan ini Nandi Suara sangat di dalam, luar biasa. Linggayoni raksasa lengkap dengan kura-kura agrupa dan naga besuki. Ini luar biasa. Sedangkan nanti kita akan mencoba mengitari candi ini. Terdapat semacam kayak ada tumpak dan altar yang sangat luas. Biasanya tempat-tempat seperti ini itu digunakan untuk berdoa. Teman-teman, ini luar biasa, Resia Gastya.
atau Jiwa Mahaguru, atau beberapa orang mengatakan ini Batara Guru. Ukirannya sangat cantik, sangat lembut, dengan jenggotnya yang luar biasa. Dan nih, ini namanya Kumba, atau beliau selalu membawa cerita amerta atau air keabadian yang selalu dibagikan kepada seluruh umat manusia dengan alam makara yang luar biasa besar, menjaga arca ini biar tetap selalu ada. Kita akan mencoba lagi mengitari candi ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini namanya arca Ganesha. Arca Ganesha mungkin tidak asing bagi kita semua karena banyak digunakan namanya, baik patungnya juga digunakan untuk berbagai aktivitas tertentu. Jadi Ganesha itu hewan yang luar biasa, simbol dari penolak bala kalau menurut saya. Jadi di tangan kiri Ganesha ini dia membawa sebuah kapak, sedangkan di tangan kanan ini, kalau teman-teman nanti bisa lihat, ini itu gading sebetulnya. Jadi gadingnya itu patah, sedangkan patahan gadingnya itu ditaruh di tangan sebelah kanan untuk menulis kitab Mahabharata. Konon ceritanya seperti itu. Sedangkan belalainya itu dia masuk ke dalam sebuah kayak mangkok. Jadi mangkok ini itu biasanya terdiri dari manisan susu. Jadi Ganesha ini suka yang manis-manis, kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba telusuri arca yang lain. Jadi arca terakhir yang ada di sini teman-teman, ini ada arca Durga. Ada yang menyebutnya Batari Durga, ada yang menyebutnya Mahesa Sura Mardini. Jadi arca atau Batari Durga ini salah satu mitologi Hindu waktu itu, dilambangkan 3 dewa, Brahma, Siwa, Wisnu, menjadikan Batari Durga ini hidup. Jadi ketika itu para dewa ini diserang. Kemudian salah satu cara mengalahkan dewa itu adalah dia membuat Durga Sura Mardini ini. Ini agak lucu, bertangan 10, dengan setiap tangan membawa senjata masing-masing yang mewakili dari 3 dewa. Jadi ini semacam kayak ada trisula, ini ada semacam kayak pedang, ini kerang yang melambangkan dewa Wisnu. Ini semacam kayak tameng, dan ini yang sangat luar biasa, dia memegang roh dari Mahesa Sura yang wujudnya itu semacam kayak lembu. Makanya tidak heran ketika beliau itu naik semacam kayak lembu. Jadi ini semacam kayak raksasa Asura, itu ditarik dan wujudnya berubah menjadi seekor lembu. Sedangkan Durga sendiri, wahana atau kendaraannya adalah seekor harimau.
Itu teman-teman, sedikit explore sejarah kita kali ini. Jadi biarkan tempat-tempat seperti ini tetap lestari. Jangan lupa lindungi dan juga kunjungi. Ajak anak, cucu, saudara ke tempat-tempat seperti ini biar tetap selalu ada. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan pernah benturkan agama dengan budaya. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.